Selamat pagi semuanya, saya Christian Evan Gunawan, perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pencemaran lingkungan korupsi. Mungkin sedikit aneh saya duduk di sini, tapi memang begitulah korupsi selalu terjadi di balik meja. Seperti yang sudah kita ketahui, bahkan korupsi sangat erat untuk bangsa ini. Di dalam kabinet saja sudah ada 6 menteri dan 1 wakil menteri yang terjerat korupsi dan diperiksa oleh KPK. Maka dari itu korupsi sangatlah erat dengan bangsa ini. Maka dari itu kita langsung saja ke materi pertama. Boleh langsung dilanjutkan. Saya Muhammad Salim. Saya salah satu anggota dari kelompok 3. Kelompok 3 ini akan menjelaskan artikel yang berjudulkan pencemaran lingkungan korupsi. Next. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori mengenai konsep pencemaran lingkungan korupsi. Korupsi yaitu tidak hanya sebagai tantangan yang dialami oleh suatu negara, namun ini sebagai isu internasional. Karenanya itu korupsi sebagai ancaman yang serius dalam bidang ekonomi. Untuk pencemaran lingkungan korupsi, konsep ini mencakup 3 aspek utama, yaitu dapat dikenai dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk yang konsep pertama itu yaitu secara ekonomi, pembangunan lingkungan korupsi itu menekankan mencegah pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dengan distribusi manfaat yang adil. Untuk aspek sosial itu mencakup peningkatan kesejahteraan, akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta promosi kesetaraan gender. Untuk pada aspek lingkungan yaitu pembangunan berkelanjutan ini menyoroti perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan terhadap pada aspek lingkungan alam. Saya Chelsea Kirana Dewani, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Pelakunya melakukan perbuatan memperkaya diri, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Selanjutnya, suap menyuap. Suap menyuap adalah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada ASN, hakim, advokat, penyelenggara negara agar si penerima mau berbuat sesuatu atau tidak melakukan apapun dalam jabatannya. Selanjutnya, penggelapan dalam jabatan. Ini adalah tindakan dengan sengaja penggelapan uang, pemalsuan buku-buku, surat berharga, atau daftar-daftar yang digunakan khusus untuk pemeriksaan administrasi. Misalnya, seorang penegak hukum menghancurkan barang bukti suap agar pelaku dapat terbebas dari hukuman. Perkenalkan, nama saya Danis Rahmania. Bentuk-bentuk korupsi selanjutnya yaitu pemerasan. Pemerasan adalah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah perbuatan curang. Perbuatan curang adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain. Contohnya seperti pemborong atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang pada saat membuat gedung pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini adalah tindakan dengan sengaja ikut serta dalam suatu kegiatan pengadaan, pemborongan, atau persewaan. Biasanya ini sering dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang bertugas mengurus atau mengawasi. Kemudian yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya atau yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Perkenalkan, nama saya Bintang Stefani, akan melanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor pencemaran lingkungan korupsi. Untuk yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Nah, penyalahgunaan wewenang ini terjadi ketika pejabat yang memiliki kekuasaan menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum, dan memberikan izin operasi kepada entitas yang tidak mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Selanjutnya ada kolusi dengan perusahaan. Nah, dalam situasi ini pejabat yang korup mungkin memberikan izin atau konsesi kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang sesuai. Nah, dengan hal ini bisa terjadi karena adanya pertukaran keuntungan pribadi atau keuangan yang
mengabaikan regulasi lingkungan yang ada. Kemudian selanjutnya ada lemahnya pengawasan. Korupsi dapat melemahkan sistem pengawasan karena pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan bisa saja menerima suap untuk atau bahkan terlibat langsung dalam aktivitas ilegal tersebut. Nah, akibatnya tanpa adanya pengawasan yang efektif ini, upaya untuk melindungi lingkungan menjadi tidak efisien dan pencemaran lingkungan terjadi tanpa kendali. Untuk selanjutnya ada ketidaktransparanan. Nah, ketika proses pengambilan keputusan, alokasi sumber daya maupun implementasi kebijakan yang dilakukan secara tidak terbuka, maka tercipta ruang bagi korupsi untuk berkembang. Nah, hal ini dapat mengabaikan kebijakan yang seharusnya melindungi lingkungan atau bahkan diabaikan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, akibatnya sendiri tindakan yang merusak lingkungan tersebut seperti pembalakan liar, penembangan ilegal, dan pembuangan limbah berbahaya dapat terjadi tanpa diketahui oleh masyarakat atau lembaga pengawas. Saya Evan Rajendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan upaya penanggulangan. Jadi, poin pertama adalah strategi preventif. Strategi preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, serta membangun kode etik di sektor publik dan di sektor partai politik. Poin yang kedua adalah strategi detektif. Usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya yang murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi, yaitu perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, serta peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Poin yang ketiga adalah strategi represif, yaitu usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya yang murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya Citra Pramitasari. Saya Rita Ramadhani. Akan melanjutkan pembahasan mengenai peran masyarakat sipil dan media. Peran masyarakat sipil. Dalam pandangan POP tahun 2002, pemberantasan korupsi harus melibatkan setidaknya 11 pilar kelembagaan sistem integritas nasional. Pilar tersebut terdiri dari legislatif, eksekutif, sistem peradilan, auditor negara, ombudsman, pelayanan publik, pemerintah daerah, media, swasta, dan mekanisme internasional. Selain elemen di atas, pilar kelembagaan sistem integritas nasional juga mencakup badan anti korupsi independen dan masyarakat sipil. Selanjutnya ada peran media, yang dimana media juga sangat besar terhadap upaya pemberantasan korupsi, yang dimana media memiliki peran dalam menyampaikan informasi, memantau tindakan pemerintah, serta membuka ruang bagi pengaduan masyarakat. Namun, media juga dapat memperkuat tekanan publik untuk menuntut pertanggungjawaban serta transparansi dari pejabat. Selanjutnya ada peran masyarakat sipil. Yang pertama ada landasan masyarakat sipil. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 41. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Poin selanjutnya ada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selanjutnya ada masyarakat sebagai pencegah. Lalu ada masyarakat dalam CEO government. Selanjutnya ada posisi masyarakat sipil dalam pelaksanaan tugas KPK. Dan masyarakat sebagai pendukung efektivitas penegak hukum. Dan terakhir ada masyarakat sebagai pengguna teknologi. Selanjutnya saya Dewi Ratnasari akan menjelaskan terkait implikasi global. Implikasi global akibat adanya korupsi antara lain adalah pembentukan United Nations Convention Against Corruption atau UNOC
di mana pada tahun 2003 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Konvensi Anti Korupsi yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapus korupsi di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah revisi UU KPK. Dampak perubahan regulasi di KPK sudah dapat dirasakan setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini. Substansi UU nomor 19 tahun 2019 pada faktanya memang ditujukan untuk mengendurkan tugas KPK dalam memberantas korupsi, mulai dari merobohkan independensi kelembagaan menjadi aparatur rumput eksekutif, menghentikan penyelidikan kasus korupsi BLBI, serta mengubah status kepegawaian aparatur negara sipil menjadi ASN. Yang selanjutnya adalah pembentukan Gerakan Nasional Penyelamat Sumber Daya Alam atau GNPSDA, yang dimana salah satu kerja penting dalam pelaksanaan GNPSDA adalah perbaikan tata kelola sektor SDA, mulai dari perizinan hingga dorongan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta. Seluruh usaha ini pada akhirnya bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya korupsi di sektor SDA dan menyelamatkan potensi kerugian keuangan dan perekonomian negara. Baik, saya Dwi Putri melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang implikasi global. Yang selanjutnya yaitu pemberantasan korupsi menjadi isu utama dalam nawacita. Indonesia telah menjadikan isu pemberantas korupsi menjadi isu utama yang diusung Presiden Jokowi dalam nawacita yang diinisiasi pada tahun 2014. Di dalam nawacita, cita keempat secara jelas menyebutkan menolak negara lemah dan melakukan informasi sistem dan menegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Yang selanjutnya yaitu G20 Momentum Akselerasi Pemberantasan Korupsi. Forum ini menjadi bentuk komitmen negara-negara anggota G20 untuk mempromosikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam instrumen nasional maupun internasional melalui rekomendasi yang komprehensif terkait dengan upaya negara anggota G20 untuk berkontribusi secara nyata terhadap pemberantasan korupsi. Yaitu yang selanjutnya pembentuk organisasi kerjasama ekonomi untuk pengembangan yaitu atau OECD yang memiliki tujuan utama yaitu mengawasi dan mencegah korupsi dalam transaksi bisnis internasional. Saya dan Suara akan melanjutkan menjelaskan mengenai implikasi global. Yang pertama, munculnya aturan dan inisiatif seperti ekstraktif industri, transparansi, dan inisiatif. Munculnya aturan dan inisiatif seperti ekstraktif industri dan transparansi inisiatif yang mempromosikan tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi dan kerusakan lingkungan adalah langkah penting dalam upaya global untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, pengembangan aturan dan standar seperti Principle of Responsible Investment. Pengembangan aturan dan standar seperti Principle for Responsible Investment yang mempromosikan investasi yang bertanggung jawab serta lingkungan, sosial, dan tata kelola adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas investasi. Lalu yang terakhir, organisasi non-pemerintah atau NGO. Munculnya organisasi non-pemerintah atau NGO seperti Greenpeace dan World Wide Fund for Nature yang memperjuangkan isu lingkungan dan melawan korupsi yang merusak lingkungan adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. Saya Cintayu Maharani, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Pulau Bangka Belitung menjadi daerah penghasil timah utama di Indonesia dengan cadangan timah yang melimpah. Namun kekayaan ini tercoreng oleh praktik korupsi yang marak terjadi di sektor pertambangan timah. Pada April 2024, Kejaksaan Agung mengumumkan pengusutan kasus dugaan korupsi timah yang menyeret sejumlah petinggi PT Timah Tbk. Kasus ini berawal dari temuan perbedaan luas lahan yang dikelola oleh PT Timah Tbk dengan izin usaha pertambangan yang dimiliki. Diduga terjadi kerjasama antara PT Timah Tbk dengan pihak swasta untuk mengelola lahan secara ilegal. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dijual kembali kepada PT Timah Tbk dengan harga yang lebih tinggi, menimbulkan potensi
mencapai sejumlah 271 triliun. Modusnya, PT Timah Tbk memberikan IUP kepada perusahaan swasta yang tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam pertambangan timah. Perusahaan swasta ini kemudian bekerja sama dengan oknum-oknum di PT Timah Tbk untuk melakukan penambangan timah secara ilegal di luar wilayah IUP. Timah hasil penambangan ilegal tersebut kemudian dijual kepada PT Timah Tbk dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Keuntungan dari penjualan timah ilegal ini kemudian dibagi-bagi antara petinggi PT Timah Tbk dan pihak swasta yang terlibat. Perkenalkan, nama saya Cintana Syarahmulawelia. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari Cintayu tentang studi kasus. Jadi kasus korupsi timah ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membawa dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Penambangan timah ilegal yang dilakukan tanpa izin dan pengawasan menyebabkan pencemaran air, kerusakan hutan, dan degradasi lahan. Limbah penambangan timah yang dibuang ke sungai dan laut menyebabkan pencemaran air dan kematian biota laut. Penebangan hutan untuk membuka lahan pertambangan menyebabkan kerusakan hutan dan hilangnya habitat flora dan fauna. Selain itu, kasus ini juga dikhawatirkan dapat memperparah kesenjangan ekonomi di Bangka Belitung. Masyarakat tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal dari kekayaan alam di daerah mereka, sementara segelintir orang meraup keuntungan besar melalui praktik korupsi. Pengusutan kasus korupsi timah oleh Kejaksaan Agung merupakan langkah penting untuk membongkar praktik korupsi di sektor pertambangan dan menegakkan hukum. Namun diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan di sektor pertambangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat proses pemberian IUP, meningkatkan frekuensi inspeksi dan monitoring terhadap kegiatan pertambangan, dan menerapkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan keterbukaan informasi terkait kegiatan pertambangan, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan membangun sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga diperlukan untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku korupsi. Perkenalkan, nama saya Iber Noval. Saya akan memberi kesimpulan untuk materi kali ini. Korupsi dapat melemahkan sistem pengawasan karena pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan bisa saja menerima suap untuk mengabaikan pelanggaran atau bahkan terlibat langsung dalam aktivitas ilegal tersebut. Ketidaktransparanan dalam proses pengambilan keputusan membuka ruang bagi korupsi, dan ada strategi pencegahan preventif serta penindakan atau detektif yang perlu dilakukan untuk mengatasi korupsi, termasuk pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu dan pemberlakuan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya, Bernadetta, akan melanjutkan kesimpulan dari kelompok 3, bahwa landasan peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi diatur oleh undang-undang yang mengamanatkan akuntabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara. Masyarakat memiliki peran aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diatur dalam peraturan pemerintah dengan hak untuk mendapatkan penghargaan jika membantu dalam upaya tersebut. Selain itu, eksistensi korupsi juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, sementara kerugian non-material akibat korupsi juga harus dipertimbangkan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.